sendiri. Aku begadang kemarin aku jam 4 pagi dulu kan. Kenapa kalau kamu ya? Ini kopi sama makaroni udah yang keberapa? Yang ketiga, hai deh. Tapi aku masih ngantuk sih. Kalau misalnya aku ngantuk, kenapa pengen yang manis-manis ya? Pengen gitu. Itu kemauan kamu atau emang fakta ilmiahnya begitu? Boleh aku jelasin gak guys? Karena beneran ada ilmunya loh. Jadi waktu kita kurang tidur akan ada dua hormon yang terdampak. Yang pertama itu ada hormon ghrelin. Nah, hormon ghrelin ini merupakan hormon yang diproduksi oleh lambung supaya kita ngerasa lapar. Nah, kalau misalnya kita kurang tidur, hormon ghrelin ini signifikan bakal naik. Terus yang kedua itu ada hormon leptin. Kalau hormon leptin ini merupakan hormon dari jaringan lemak yang ngasih sinyal ke otak kalau misalnya kita udah kenyang. Nah, kalau misalnya kita kurang tidur, hormon leptin ini yang bakal turun. Tuh. Berarti kalau hormon ghrelin naik, hormon leptinnya turun. Itu kenapa kita jadi susah merasa kenyang walaupun kita udah makan? Exactly. Dan bukan cuma itu, otak kita kalau misalnya kelelahan juga lebih aktif buat cari reward. Makanya kalau misalnya kita kurang tidur, biasanya nyari makanannya yang tinggi gula, garam, sama lemak kan, daripada nyari yang kayak sayur ataupun protein. Karena bisa juga menunjukkan itu ada sekitar 385 kilokalori lebih banyak pada orang yang kurang tidur. Betul banget, kalau misalnya ini jadi kebiasaan dan bukan cuma sesekali aja, resikonya bakal jadi serius, kayak misalnya peningkatan berat badan, terus juga gangguan metabolisme glukosa, sama risiko terkena diabetes mellitus tipe 2. Maka dari itu, kita kan sebagai mahasiswa gizi nih, kita juga harus tahu banget kalau misalnya tidur itu bukan cuma buang waktu, karena ini bagian dari status gizi kita. Nah, orang ini menyarankan buat kita tidur sekitar 7-9 jam per hari. Oke, aku sekarang akan set alarm lebih awal biar tidurnya nggak malam-malam. Dan aku bakalan suka pemil malam-malam. Tidur cukup, Hormon seimbang. kalau malam terjaga. Yuk, jaga semua aspek gizi kita.